kasus Yuvita ini sebenarnya buat pembelajaran. Kita sebagai masyarakat itu kan harus aware dengan lingkungan sekitar. Karena kan biar gimana pun paling terdekat itu kan tetangga sebetulnya. Dimulai dari hal kecil bisa mencegah jadi yang lebih besar sebetulnya. Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi pengen dipegang kasusnya oleh Hotman 911, kemana ngubunginnya? Kita memang membuka satu hotline, boleh saya sebutin nomor handphone Boleh, ya? boleh. Kita kasih solusi. Ini coba kita update ya teman-teman dari kasus yang sempat rame, yang bibirnya digunting, disiksa dan lain sebagainya gitu kan oleh pelaku. Ini YTR atau Yuvita, kita tahu betul ya. Tapi sebenarnya lebih kepada update-nya kayak apa ya, hukumannya atau mungkin pasal-pasal yang turun. Langsung aja kita undang nih Mas Reza Pramadia dari Hotman 911. Wah, ngeri. Kemarin anak Hotman Paris ya kita undang. Oh, Frank ya? Frank, sahabat Hutap saya ya. tuh dia. Iya. Sekarang langsung. Pokoknya memang lama-lama nih kasih solusi di invest sama Hotman Paris and Group nih. Ini menariknya gimana ya Mas ya? Aduh, miris. Ada lagi statement dari ibu-ibu yang luar biasa dari Komnas ya, Perlindungan Ya, Komnas Perempuan. Ini belum seberapa. Kan kurang lebih begitu narasinya. Betul. Akhirnya minta maaf beliau. Minta maaf. Iya kan? Maksudnya secara terbuka. Tapi diwakilkan juga, minta maaf juga. minta maaf diwakilkan. Iya, sama wakilnya atau apanya gitu. Kenapa? Karena beliau sibuk. Mungkin sibuk gitu kan. Belum sempat mungkin. Belum. Karena kerjaannya banyak. Oh siap. Saking kerjaannya banyak yang dipakai hitungan dari PBB ya. Iya. Sampai dia lupa kalau di ini Indonesia kan. Saking sibuknya beliau. Makanya hitungannya kalau menurut PBB ini belum parah gitu ya. Belum ya. Harus melewati beberapa seleksi lagi gitu kan. Misalkan harus kalau dia sudah lapor ke negara dan negara abaikan, nah itu baru masuk unsurnya. Seperti itu. Kalau unsur yang dimaksud adalah berarti tindak pidana itu, kekerasan itu. Kekerasan itu. Walaupun udah bonyok, kalau dia belum lapor ya belum masuk sebetulnya. Hah? Kalau gitu saya juga bingung ininya gimana gitu ya. Hukum yang berlaku di negara ini berarti tinggal bonyokin orang, cacatin muka orang, lapor terus dicuekin, baru tuh masuk unsurnya. Nah kalau misalnya nggak lapor, nggak dicuekin apa segala macamnya, belum tuh ya? Belum. Berarti kalau misalnya ketemu orang yang emang pasrah, nggak lapor, nggak apa-apa tuh? Iya, masih belum masuk penyiksaan. Berantakan negara ini ya. Iya, itu makanya saya juga bingung. Sebenarnya kasus ini motifnya dan ya memang udah dibahas di mana-mana sebetulnya ya. Tapi yang lebih kita pantau kemana arah keberpihakan atau tidaknya terhadap aparat hukum kita di negeri ini biar nggak ada lagi korban-korban berikutnya apa segala macamnya gitu. Jadi sebenarnya ada apa sih Mas? Jadi memang akhir-akhir ini ya, maksudnya di kasus ini kan memang begitu meledak juga karena media sebetulnya ya. Kalau saya lihat seperti itu kan, no viral no justice gitu kan. Jadi apa ya namanya ya, harus banyak yang bersuara dulu kalau menurut saya sih. Jadi baru kita semua bergerak gitu. Trennya mungkin saat ini lagi seperti itu. Berarti yang menghakimi bukan aparat penegak hukum dong? Atau yang ngukur bahwa ini parah apa enggak? Berarti netizen dong. Terus kemana tugas mereka? Jadi memang apa namanya? Aduh, Bang Hotman Paris telepon. Oh, tetap angkat dulu. Nggak mungkin kalau nggak diangkat. Nggak apa-apa, ini running terus aja. Sebentar. Angkat langsung, nggak usah ganggu saya dong gitu. Sebentar. Boleh angkat dulu aja. Aman. Iya bang. Oh, yang kemarin Bang posting itu ya? Iya bang. Buktinya sebentar saya tanya ya bang. Nah ini kan lagi mau saya pindahin ke rumah aman dulu bang, lagi nyari rumahnya juga belum ketemu bang. Iya makanya ini lagi kita juga anak-anak di sana lagi gerak cepet. Iya lagi gerak cepet biar pindah dulu, setelah pindah kita buat LP. Siap bang. Ya bang. Iya bang. Siap bang. Salam dari Bang ini Derry. Ya. Wih siap. Iya siap. Ya bang. Salam balik. Siap. Mana sambung? Udah ngomongin LP, ini LP yang mana nih? Baru ini.
Baru masuk. Lebih parah. Karena Hah? disuruh bikin sabu. Tapi ini off the record dulu ya. Nggak apa-apa, ini tetap kerekam kok. Tapi live kan di Facebooker. Ada apa negara kita? Sambung. Sambung aja ya. Sampai mana tadi tuh? Tadi sampai Untung nih masih di Kiprol nih. Ini nggak diedit kan? Nggak diedit. Nggak Jadi apa-apa. Mas Reza angkat telepon dari Bang Hotman Paris, emang apa adanya kita rekam. Nggak apa-apa. Enggak. Yang mana nih jadinya nih? tadi sampai fenomena Oh. harus viral dulu. Iya. Jadi memang sampai situ ya. Ya kita sambung ya. Oke, ini bagus nih podcast nih, apa adanya nih ya. Oke, mulai. Saya bridging ya. Jadi sekarang agak unik nih Mas, yaitu kalau ada berbuat kejahatan, ukurannya, saya nggak bilang polisi nggak kerja ya. Udah pasti kita mengapresiasi. Apresiasi, betul. Oh iya dong. Cuma kan nggak tahu kalau oknum apa segala macam ya. Tapi intinya adalah di negara kita yang mungkin menjadi persoalan adalah selalu harus viral dulu baru ditanggapi. Makanya muncullah hashtag yang namanya percuma lapor polisi. Nah itu dulu tuh. Meskipun saya ada yang nggak setujunya karena nggak semua polisi begitu. Tapi dalam hal ini ya nanti kan akan ada lagi nih Yuvita berikutnya nih. Selalu begitu. No viral, no justice, begitu. Makanya agak keluar topik dikit ya. Sempat difilmin tuh Reza Rahadian, Rio Dewanto ya kalau nggak salah. Itu kan tentang ceritanya tentang ya kondisi oknum-oknum penegak hukum di negara kita. Iya. Itu dulu tuh. Ya itu cerminan mungkin bahwa setelah pas itu lah beritanya dalamnya misalnya bohong apa segala macam ya film juga anyway. Iya, gitu ya. juga film, betul. Nah, cuma maksudnya ini harus diberesin segera. Katanya dugaan motif dibalik penyiksaan sadis wanita Bandung ini bukan karena ekonomi. Kan macam-macam tuh di kolom komentar tuh. Iya, betul. Judo lah, ya inilah. Tapi sempat dia kalau mabok, obat-obatan terlarang juga fix ya. Nah, Minuman beralkohol. Minuman beralkohol. Betul. Oke. Iya. Coba gimana? Jadi memang kalau menurut pihak keluarga ya, karena kita kan masih belum bisa menanya langsung korban secara detail karena kondisinya masih belum memungkinkan gitu kan. Jadi kalau memang menurut pihak keluarga itu secara harta benda juga dihabisin itu Bang. Dari mulai tabungan, terus juga KTP-nya si korban ini dibuat pinjol gitu kan. Terus motor dijual. Nah, setelah habis baru ya itu tadi tahapan-tahapan tadi gitu kan. Karena memang dia dibuat nyaman. Jadi setelah habis baru dia si pelaku ini kan jadi cari duitnya sendiri nih karena udah habis dong gitu kan. Jadi itu jadi objek kekesalan sebetulnya. Anda ini kan berarti pengacaranya. Kenapa? Hitungannya Anda pengacaranya, lawyernya Yuvita. Iya. Oke. Dalam hal ini berarti pihak keluarga seperti apa? Pasrah kah, maafin kah, atau nuntut minta seadil-adilnya? Jadi pihak keluarga sih nggak ada yang maafin Bang. Wah. Nggak ada yang maafin. Jadi dalam arti gini. Oke, nggak apa-apa. Dituntut 2 tahun aja nggak apa-apa. Tapi 2 tahun berikutnya ada di kita gitu. Jadi memang siapa yang tega gitu. Maksudnya adiknya, anaknya, kakaknya dibegitukan sedemikian rupa sampai pas pada saat saya sedih sebetulnya ceritanya. Jadi pada saat si korban dibawa ke rumah sakit itu sampai ayahnya sendiri pun tidak mengenali itu anaknya. Tidak mengenali itu Bang. Karena sudah kepala belakang banyak belatung gitu. Wah udah nggak karu-karuan deh. Saya ngeliat aja pas saya sama Kang Deddy kesana, saya kebetulan sempat melihat, sedih juga sih. Udah nggak berbentuk gitu mukanya Bang. Belum badannya penuh sundutan rokok atau bekas ada besi tajam apalah gitu, ada yang masih bolong di lutut. Parah dong pokoknya. Tapi kan ya Masya Allah ya, masih hidup ya. Ya itu yang luar biasa semangat juang buat hidupnya itu. Karena dia pas keluarga menanyakan gitu kan, kenapa bisa semangat seperti ini. Pokoknya apapun yang terjadi, saya hidup atau mati, saya pengen ketemu orang tua saya dulu gitu. Gitu. Wah sedih banget sih. Sedih, saya dengerin sedih sebetulnya. Berapa tahun penyiksaannya? Kurang lebih 3 tahun dong. 3 tahun ya. 3 tahun. Oke. Kan sempat muncul video-video beredar bahwa sempat salah tangkap ya. Sebetulnya bukan salah tangkap Bang. Bukan. Jadi KDM ini memberikan sayembara 250 juta. Akhirnya orang ini dong, Semangat. Semangat cari yang mirip. Nah salah satunya ada yang kemarin gitu kan sempat mau dipukulin juga pada saat itu gitu. Makanya bikin klarifikasi kan.
Itu secara hukum nggak boleh kan sebetulnya kan? Apa tuh? Kayak saya nggak tahu ya, nanya doang ya. Terlepas dari strateginya KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, saya hormati, saya apresiasi. Karena dia bilang katanya kalau sayembara gitu, Oh nggak boleh, maksudnya bener kan? iya kita mengumpulkan donasi juga sebetulnya ada aturan yang Iya. bakal di sini. Itu gimana? Tapi kalau memang ada aturan khusus karena mungkin urgent kali ya, boleh kalau untuk pemimpin daerah melakukan seperti itu atau seperti apa sih? Sebetulnya sih belum ada aturan baku sih Bang. Sayembara pun juga nggak boleh kan? Nah itu belum ada aturan baku. Jadi sebelum ada aturan baku pasti boleh. Oh gitu. Iya dong. Oh. Kan kalau kita boleh melakukan apapun selama itu tidak ada larangannya. Iya. Itu konteksnya sebetulnya. Berarti boleh-boleh aja. Saya bukan berarti nggak support, maksudnya biar tahu dari sisi hukum seperti apa. Karena saya pernah denger aja. Mudah-mudahan yang Iya memang kalau informannya salah. untuk open donasi itu memang harus ada tahap-tahapnya. Iya. Betul. Meskipun sayembara tadi ya. Betul. Itu hitungannya donasi ya. Donasi. Oke. Cuma terlepas dari itu kan niat baik Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Betul. Akhirnya 250 juta. Siapa aja yang udah bantu? Yang terakhir itu Raffi Ahmad 250 juta kalau nggak salah. 250 juta Raffi Ahmad. Ya. Terus ya konglomerat Indonesia lah. Sama seluruh rakyat Indonesia. Ada yang nyumbang Rp1, Rp5, Rp1.000, Rp10.000. Banyak itu. Terkumpul? Hampir 2,5 atau 2,6 miliar. Oke. Dalam waktu 3 hari. Wow. Dan itu kita stop dulu. Kalau nggak di stop bisa terus itu. Oke. Ini agak sedikit istilah medis deh ya. Ya. Meskipun mungkin Anda bukan di bidang itu, cuma barangkali tahu ceritanya. Kalau dengan kondisi fisik seperti itu, Yovita ya, kembali seperti semula udah sulit ya? Jadi memang saya sempat ngobrol juga dengan pihak rumah sakit. Jadi di situ memang setelah ini stabil akan rekonstruksi wajah gitu kan. Tapi tidak bisa 100% kembali, minimal kelihatan mulutnya, hidungnya gitu, seperti itu sebetulnya. Ya Allah. Nah kalau mata itu kan satu udah kemarin karena sudah tidak berfungsi, kan dibuang karena sudah busuk kan. Yang satu tinggal satu itu pun kecil kemungkinan. Dan donor mata nggak bisa karena matanya udah nggak ada. Kan ya kalau yang saya tahu donor mata itu biasanya kan yang hanya diambil retinanya, tapi kan posisi mata tuh masih ada harusnya kan. Oh, Nggak kalau bisa udah rusak mata semua udah susah ya? nggak bisa mata bulat-bulat dimasukin gitu kan, nggak bisa. Itu yang saya tahu ngobrol dengan pihak dokter. Itu dihancurin juga, disakiti juga matanya atau memang karena lama istilahnya jadi nggak produktif gitu organ-organ tubuhnya? Menurut tersangka sih dipukul pakai besi, pakai helm. Itu sih yang baru tersangka ucapkan sih. Tapi kalau saya yakin sih lebih parah dari itu ya. Karena kalau misalkan mulut gitu kan, itu kan kayak hilang gitu kan. Iya. Kalau dipukul aja kan mungkin hanya gigi hilang mungkin, tapi kan utuh harusnya kan, mungkin hanya bengkak gitu kan. Tapi ini kan seperti hilang gitu kan. Oh, dia nggak bilang juga ngakuin bahwa digunting? Enggak, dia nggak ngaku. Dia ngaku digunting? Enggak, dia bilangnya dipukul pakai helm. Berita beredar tuh gunting itu asumsi kan? Asumsi karena melihat foto-foto yang sudah beredar. Karena memang seperti digunting, tapi secara si pelaku ini bilang dipukul pakai helm. Bagaimana sudut pandang dari aparat penegak hukum ketika ini jadi belajar juga nih saya nih secara edukasinya nih. Di luar dari topik secara globalnya lah. Kan tersangka ngaku. Siapapun bisa bohong dong. Betul. Di luar dari negara kita punya lie detector apa segala macamnya ya. Kan bisa ngaku bisa bohong. Berarti kan polisi kita kan juga istilahnya kan nggak mungkin percaya begitu aja kan. Iya dong. Nah, ukuran itu bahwa ini bisa digunting, disayat, dipotong, apapun itu bentuknya lah. Itu kan nanti kan akan kelihatan ya. Iya. Di otopsi. Jadi kan memang secara Di visum bahasanya kan. Iya. Maksudnya secara medis itu kan polisi kan melibatkan ada psikolog di situ gitu kan. Ada dari pihak kedokteran, forensik segala macam. Itu kan nanti kelihatan luka itu diakibatkan benda tumpul kah atau apa itu pasti kan kelihatan gitu kan. Jadi walaupun si pelaku ini bilang hanya pakai helm atau karena berkali-kali segala macam kan bisa kelihatan sebetulnya. Tapi dengan pengakuan aja itu kan sudah bagus sebetulnya kan. Karena pengakuan itu kan salah satu bukti yang paling sempurna. Dia ngaku udah gitu. Oh iya. Pengakuan itu kan. Tapi kan harusnya bisa lebih parah dong hukumannya kalau memang ternyata tindakannya itu ketahuannya lebih sadis gitu misalnya.
Iya. Makanya sekarang yang lagi dikejar itu kan oleh kita tim kuasa hukum dan pihak kepolisian juga kan dari Undang-Undang TPKS yang 15 tahun itu. Jadi kalau sekarang itu kan masih lagi di visum gitu kan, karena itu kan bagian dalam gitu kan, jadi masih menunggu bahwa terjadi tidak apa segala macam gitu kan. Nah kalau itu sudah fix, nah Undang-Undang TPKS masuk tuh. Oke. Gitu. Selama 3 tahun nih Mas, ini kan apakah memang ini ditutup rapat-rapat, disembunyikan? Kan masa 3 tahun nggak ada yang tahu, kan minimal dia teriak tuh. Kesakitan, minta tolong, atau memang di luarnya Yuvita memang diem aja gitu loh, itu beda cerita ya. Iya betul. Itu kenapa nggak ada yang lapor ya? Iya, jadi memang ada dua kemungkinan gitu kan, karena memang kenapa masih kemungkinan, karena dari pihak korban sendiri kan masih belum bisa di assessment, maksudnya diajak bicara banyak gitu kan oleh pihak kepolisian. Oke. Jadi ini kan baru hanya omongan dan juga asumsi dari para tokoh, para pakar di bidangnya. Jadi ada yang namanya lupa saya apa tadi ya? Apa? Trauma bonding. Trauma bonding. Nah, jadi trauma bonding itu kan dibuat seseorang itu dibuat nyaman dulu, setelah nyaman seolah-olah ingin menikahi, memiliki, dan setelah itu meningkat bahwa aku kalau nggak ada kamu pokoknya mati. Terus akhirnya meningkat lagi, ada kekerasan sedikit, meningkat lagi kekerasan fatal. Terus udah saya minta maaf nih, pas berikutnya minta maaf nggak akan diulangin lagi, balik lagi ke step awal. Dipacarin lagi, terus berulang seperti itu gitu. Ya, itu teori yang pertama. Oke. Nah teori yang kedua itu kan kita belum tahu nih, karena korban belum cerita, belum tahunya kenapa. Ada kengerian apa di dalam situ, ya nggak, sehingga dia itu terpaku, tidak ingin dia berontak atau terlepas, kan kita nggak tahu di dalam situ tuh apa yang membuat dia terdiam gitu kan. Kan kita masih belum tahu itu, belum tahu jawabannya. Nah kemungkinan dia cuma 2 itu aja sebetulnya gitu kan. Korban belum angkat suara gitu? Belum, masih di BAP pihak kepolisian. Tapi kan dalam 1 hari itu mungkin hanya berapa menit gitu kan, karena kita kondisi. Kasihan juga ya, lagi pemulihan gitu ya. Betul, karena kalau kita hanya dari menanya si pelaku kan gampang bohong gitu kan. Iya. Nah, kan kita di cross check juga. Kalau misalnya korbannya ada yang lupa ingatan itu gimana ya? Kan ini kan dibentur kepalanya lah, ini apa segala macam. Nah itu kan tadi kembali lagi ke forensik tadi kan. Kan itu kan kelihatan. Iya, maksudnya dia kan nggak bisa ngomong secara jujur gitu, kasihan. Iya itu yang jadi masalah sebetulnya kan. Susah kan. Betul, kan kalau itu juga saksi kan pasti nggak ada. Kan nggak mungkin lagi mukulin orang, diliatin orang kan nggak mungkin juga pasti kan. Jadi pasti lebih ke hasil dari visum dokter sebetulnya. RT udah coba ditanyain? Jadi yang kita update terakhir itu memang lebih ke penjaga kos di situ ya. Karena kan dia juga ngakunya kan suami istri, tapi begitu ditanya buku nikahnya mana, kelengkapannya, ya nanti aja terus gitu kan. Sampai akhirnya kan lama-lama curiga. Kan kalau ngekos kan harusnya kedengeran ya, kamar sebelah gitu. Nah, ya? memang. Jadi misalnya lagi proses, oke lah si ceweknya misalnya diem, nggak pernah minta tolong, nggak pernah teriak, pasrah lah, ibaratnya gitu. Tapi kan dengan proses pengeksekusiannya itu kan pasti ada suara gitu loh. Iya, memang marah, semuanya kan ada. Memang penjaga kos bilang itu sering terdengar kayak kayak ini benturan di dinding apa segala macam. Tapi begitu ditanya jatuh atau apa, selalu ada alasan. Jadi ya udah mungkin pertengkaran rumah tangga gitu kan. Karena tidak ingin mencampuri lebih jauh. Gitu. Memang terdengar. Tapi lebih ke bukan teriakan ya. Tapi lebih ke benturan di dinding gitu. Darah-darah yang ada itu berarti dia nyuci sendiri gitu ya? Iya. Sampai ada bekas infus apa segala macam gitu kan. Berarti dia itu memang tadi trauma bonding tadi. Jadi dia bilang, saya menyesal nih kamu saya obatin nih gitu kan. Untuk menebus kesalahan saya. Akhirnya terus berulang seperti itu gitu kan. Dapetnya yang memang pas kebetulan perempuan wanita yang misalnya baper apa segala macam gitu ya. Itu gitu. Itu yang paling gampang sebetulnya. Aduh, kasihan. Sekarang berarti kondisinya
lagi proses pemulihan. Oh sudah alhamdulillah sudah sangat baik Baik sih, ya. sudah bisa duduk, belajar jalan. Terus juga selera makan juga sudah bagus. Kemarin pas saya dari Bandung, baru kemarin tadi malam korban tuh minta pempek sebetulnya gitu kan. Jadi karena kan tidak ada pantangan sebetulnya, cuma memang harus dilembutin dulu, dikecil-kecil dulu gitu kan, dipotongnya. Kondisi gigi gimana? Nggak ada depannya, habis kan. Buat ngunyah? Ya mungkin yang samping-samping gitu, makanya itulah harus kecil-kecil Aduh kasihan. gitu. Ya kan. Ya pun kalau misalnya alhamdulillah insyaallah sehat ya bagi gigi palsu apa segala macam gitu ya. Ya direkonstruksi wajah nanti. Oke. Itu tuh pentingnya seperti itu. Dan dari semuanya akan ditanggung. Jadi keluarga pun juga alhamdulillah udah banyak yang bantu ya. Sudah, jadi memang untuk pengobatan korban itu sudah ditanggung oleh pemerintah sampai untuk rekonstruksi wajah segala macam. Kan itu rekonstruksi wajah aja itu kan membutuhkan waktu sekitar setahun tuh. Gitu. Termasuk Menteri Kesehatan juga kalau nggak salah statement juga kan? Ya betul. Pengobatan semua ya. Ya. Apa segala macam ya. Menteri HAM gimana? Kenapa Anda ketawa? Loh, Anda tinggal jawab. Menteri HAM kita pasti kan sangat turun Iya. dalam penanganan ini kan Pak Pigai kan? Iya. Iya tuh maksudnya iya. Makanya kita sama Bang Hotman juga sering dibilang, maksudnya Menteri HAM ini kan HAM gitu ya. Iya. Maksudnya ada di mana gitu. Maksudnya saya juga Kemana lihat di media sosial kan beliau itu kan belum statement satupun gitu kan. Masa iya ada, cuma nggak masuk FVP Anda kali Mas. Ya mungkin gitu kan. Cuma yang saya tahu, saya lihat belum ada gitu. Belum kan. ada. Yang saya tahu ya. Iya. Kalau yang saya tidak tahu mungkin ada ya. nggak Coba tahu buka juga. sosmednya. Natalius Pigai. Iya kan? Ini kan idolanya kaum anak Gen Z zaman sekarang. Oh iya dong. Coba kita lihat ya. Saya pertama kali nungguin waktu zaman-zamannya HAM-HAM yang sebelumnya kan nggak muncul gitu kan. Sibuk kali ya. Ya mungkin sibuk. Sampai sekarang kok kayak trust issue gitu loh. Coba nama IG-nya apa sih beliau? Iya itu tuh. Natalius Pigai, langsung buka Instagram ya. Kita nggak boleh suudzon. Siapa tahu dia udah banyak ngevlog. Iya makanya saya nggak ngikutin soalnya. Iya makanya. Siapa tahu banyak ngevlog untuk mengklarifikasi ini semua gitu loh. Tuh ada karyawan Padel disekap. Oh nanti kita bahas aja sekalian ya. Ya Bang ya, ini kan pasti kan. Oh itu ada tuh ya. Minta tapi terdapat rasa justice. Mana? Itu. Oh repost ya dari berita ya. Dan juga kan nggak tahu tanggal berapa nih. Kejadian tanggal berapa, ini tanggal berapa? Ini ada nih, Menteri HAM Pigai minta Taufik Hidayat tak dapat RJ, restoratif justice harus diproses hukum. Nah, baru Ya ini kemarin. tanggal 29 kan harusnya Keren. kan sebagai seorang Menteri HAM itu kan harusnya update dong berita yang lagi viral gitu kan. Kalau nggak viral sih mungkin wajar lah, nggak tahu ya. Ini Kan tanggal 29 update-nya. Baru kemarin. ada Sedangkan kali kemarin nih. Oh, update ini pun juga nggak apa-apa ya. Termasuk diakui ya. Saya pikir update-nya tuh by video gitu, reels. Itu kan tadi foto dari media. Iya, Itu statement ya. gitu kan. Tapi itu statement ya. Ya nggak tahu, saya juga belum melihat beliau statement. Itu tadi tulisannya. Dia pakai media. Mau menunjukkan bahwa tuh lihat, gue diliput media loh gitu. Iya, tapi kan nggak tahu ngomongnya apa. Nanti kita tunggu statementnya dari Menteri HAM. Jadi kemudian hari mudah-mudahan ini juga turun langsung apa segala macamnya. Dalam hal ini berarti kuncinya ada di ini kepolisian berarti kan? Iya dong, di kepolisian. Di kepolisian turun berapa hukumannya belum tahu ya. Tadi 15 plus 5 lagi ya. Harusnya 20 tahun. Ya, Yang itu tadi kalau masuk TPKS-nya. Oke. Yang 15 tahun. Karena kalau penyekapan aja itu kan 12 tahun. Pasal 451. Hanya 12 tahun. Maaf, kondisi ekonomi dari korban kalau boleh tahu kan maksudnya kan gini. Kalau istilah saya tuh kalau dikasih ikan kan besok lapar lagi. Betul. Justru kasihan nih. Justru ini buat teman-teman nanti kita bantu pikir bareng-bareng. Kan ini kan bantuan donasi Masya Allah gitu kan. Iya. Pokoknya kita apresiasi buat teman-teman yang nyumbang apa segala macamnya. Tapi berarti kalau untuk di kemudian hari ketika biaya pengobatan sudah sembuh, ya kan? Tapi kan ke berikutnya kan kasihan. Yuvita nih korban ini kan nyari kerja misalnya sulit dengan kondisi fisik seperti itu ya. Betul. Kita harus prihatin banget di sini. Itu kedepannya seperti apa ya? Ekonomi Ya keluarganya memang itulah diperlukan kecermatan dalam memanage keuangan sebetulnya ya. Karena kan kasihan ya. dari uang itu kan harusnya bisa usaha apa yang memang terus continue sih sebetulnya.
Karena kalau yang untuk menjanjikan seumur hidup apa kan sebetulnya nggak ada juga gitu kan. Karena nanti juga kan pasti kan ada kasus-kasus lain yang memang harus dibantu. Jadi kan terus seperti itu kan. Jadi memang kita kembalikan lagi ke pihak keluarga sebetulnya. Iya. Untuk memanage keuangan itu seperti apa gitu. Soalnya ya harus diputar kan berarti ya. Betul. Dari uang-uang yang ada ya. Dan itu kalau udah sifatnya donasi kan boleh dipakai buat apa aja ya? Boleh, tapi kalau misalkan ada link salah satu donasi itu hanya dipakai untuk biaya rumah sakit. Oh, dia ada spesifiknya ya. Iya. Si Dan lembaga kemarin juga filantropi ini ya. sudah membuka donasi, tapi memang itu kan hanya untuk biaya rumah sakit gitu kan. Nah, tapi kan ternyata biaya rumah sakit itu kan sudah ditanggung pemerintah. Makanya lagi mau kita upayakan biaya donasi itu dipakai untuk pihak keluarga, karena kan sudah ditanggung pemerintah dong. Pas lagi itu bilang kalau saya sudah sembuh, saya mau buka usaha apa, ayam geprek. Nah, udah. Jadi ke depannya dalam hal ini kita lihat update-nya sampai hukuman kita kawal terus, jangan sampai ini lengah Betul. ke bawah kemana-mana beritanya. Nah, kasus penyekapan apalagi? Kayak di luar dari yang wanita di Bandung ini, kan ada juga yang apa yang lagi viral? Padel, karyawan Padel ngikutin nggak? Kalau misalnya nggak usah ngikutin karena mungkin Saya tahu bukan beritanya tapi bidangnya. nggak ngikutin sih. Kalau dari Hotman 911, Bang Hotman Paris dari yang YTR tadi, Ya. sama juga yang ada berita terbaru nih. Ini lagi marak banget deh tentang penganiayaan, penyekapan. Gak tahu nih ada apa nih negeri kita ini. Disekap 21 hari tanpa makan. Polisi bongkar kasus penyiksaan karyawan percetakan di Jakpus. Tuh, percetakan. Penyekapan lagi, penyiksaan lagi. Begini-begini aja terus tuh. Ada apa sih sebenarnya sih, Bang? Jadi memang Kenapa ya? apa ya? Saya juga banyak kasus-kasus tuh hilang begitu aja sebetulnya. Bingung saya juga. Jadi kenapa ada makin maraknya penyekapan, padahal kan media sosial kita kan sudah luar biasa gencar bahwa ini jelas hukumannya apa segala macam gitu kan. Berarti kan ada sesuatu hal yang membuat mereka nggak takut gitu kan. Iya nggak? Ya pasti kan kayak contoh ini yang percetakan, yang menyekap itu kan pasti kan dia pasti kan berpendidikan. Secara pasti kan dia pimpinan perusahaan dong. Iya. Pasti tahu dong kalau ini salah. Iya. Kenapa masih dilakukan? Berarti kan ada sesuatu hal yang membuat dia mengexcuse kalau ini boleh gitu kan. Dengan alasan karena dia mencuri kalau nggak salah ya. Dituduh mencuri kan. Iya. Jadi makanya untuk menebus ini katanya juga diperas 50 juta kalau nggak salah ya. Iya, betul. Betul ya. Jadi dengan alasan satu kesalahan akhirnya menimbulkan kesalahan lain gitu. Jadi seolah kesalahan lo lebih besar nih gitu untuk menghilang kesalahan lo daripada misalkan nanti gue lapor polisi, lo di penjara pasang badan, duit gue hilang gitu kan. Jadi lebih baik ya udah kayak gini, balikin dengan cara disandra mungkin seperti itu kan. Karena dia apa ya? Mana saya juga bingung, dia orang berpendidikan pasti kan. Tapi kenapa gak takut gitu. Oke. Ini Menteri Tenaga Kerja ya? Ya, Yang nanti dari sisi eksekutif ya? betul. Menteri Tenaga Kerja apa segala macamnya. Berdasarkan undang-undang seperti apa? Nah jadi kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja sendiri itu kan memang ruang lingkupnya kan luas gitu kan. Oh. Nah dalam arti dia ini sebagai karyawan ini sudah terdaftar belum? Kan harus dari awal dong, dari hulu ke hilir dulu kan. Ya nggak, apa namanya, karyawan gelap apa enggak, ada PKWT-nya apa enggak. Jadi kan lebih banyak sih kalau kita berbicara tenaga kerja kan. Dia diikutkan jam sostek atau enggak gitu kan. Nah itu yang mungkin bisa di cover nantinya kan. Tapi kalau misalkan karyawan lepas atau mungkin buruh kan agak sulit juga ya itu kalau untuk ke tenaga kerja sebetulnya. Sebentar, berarti kalau kayak gitu yang salah dari si pemilik perusahaannya atau bosnya karena memang dia nggak ada kontrak kerja yang jelas. Terus jadinya maksudnya aparat penegak hukum lepas tangan gitu aja? Oh enggak. Maksud saya tuh karena kita konteksnya di sini kenapa terjadinya penyekapan yang seolah-olah ini boleh dilakukan seperti itu kan. Nah kalau sudah ketahuan ini kan pasti hukumannya kan lumayan itu. Akhirnya kan nanti kena semua tuh. Semua apa namanya karyawan yang pembiaran itu kan. Iya. Nah itu kan masuknya turut serta nanti. Oh, turut serta berencana. Iya dong. Pokoknya turut serta untuk satu tindakan pidana tertentu gitu kan. Wah, ini catatan Contohnya nih. kan pembiaran. Udah tahu Iya. dibiarkan di dalam polisi, ya lo kena dong. Walaupun tidak seberat yang nyuruh gitu kan. Saya jadi ingat istilah whistleblower ya.
Ya. Ya kan? Maksudnya dalam artian buat teman-teman di sini kalau memang ada ngelihat depan mata tindakan-tindakan karyawan yang disiksa atau mungkin dibully atau segala macamnya, itu jangan dibiarin. Oh jangan dong. Justru kalau dibiarin malah justru lu yang kena, daripada ntar mikirnya Jadi turut serta dia dong. turut serta. Betul. Tapi kan dia takut kalau gua ngelapor nanti sama owner gua dipecat. Jadi lebih takut dipecat apa sama hukum kan gitu konteksnya. Wah, iya benar. Ya, Nah, intinya kan gitu. Ya, banyak orang nggak tahu di sini nih, taunya malah hukumannya lebih berat kan, Ya, berat. daripada niatnya kita takutnya dipecat, taunya lu malah kena atau dia pidana. ikut-ikutan nanti dirantai lagi kan. Gitu kan. Ya mungkin atau mungkin bos gue sih nggak mungkin bisa dilawan lah, mungkin relasinya hebat apa segala macam kan mungkin gitu kan. Ada tenang, ada Hotman strategi 911 juga. tuh. Oh iya dong. Tidak pandang bulu tuh. Tidak pandang bulu, sikat semua. Meskipun konglomerat. Kalau dia salah. Wow. Karena kita nggak bantu orang yang ibaratnya yang dari sisi pelaku ya. Kita kan ngebantu yang dari sisi korban gitu kan. Dan Bang Hotman sendiri kan benar-benar kalau sama rakyat nomor 1 ya. Luar Rakyat kecil ya. Zaman-zaman Kopi Joni ya. Ya betul. Itu top banget tuh beliau tuh. Betul. Sampai Masih menyempatkan kalah, diri lah gitu. Iya. Nih sama beritanya tuh. 3 tahun pacaran berujung penyekapan di siksaan. Sekap lagi. Iya kan, gadis di Kendari selamat berkat kode rahasia. Apa nih maksudnya? Yang gini-gini bukan sih? Kan ada yang gini. Sandi. Apa? Oh iya. Jadi polisi membebaskan gadis yang disekap nih. Tapi masyarakat sekitar, lingkungan sekitar itu malah mukulin polisi. Akhirnya polisi tetap berhasil tapi dilempar batu apa segala macam gitu. Kok polisi lempar batu? Iya, kayak mungkin itu jaringannya mungkin atau teman-temannya si pelaku. Oh, gitu. Itu masih baru. Tadi keren malam juga nih masalah. tapi polisi kita maksudnya. Iya. Terus meskipun dia ditimpukin batu, Betul. Yang penting dia nyelamatin si korban dulu gitu kan. Tuh. udah kayak lama-lama Indonesia jadi kayak PUBG ya guys. Point blank gimana sih maksudnya nih, kayak Sandra banyak nonton film nih. Udah banyak OTT kali ya, kayak kesana tuh. Ya gue nggak menyalahkan OTT-nya ya. Cuma gara-gara mungkin sekarang gue tuh satu angle begini. Ini kan teknologi yang berkembang pesat ya teman-teman deh. Tapi di suatu sisi juga serba salah juga. Terinspirasi berarti kan. Iya, inspirasi, channel distribusi kan jadi lebih mudah kan. Jadi nggak kepikiran malah kepikiran gitu kan. Jadi kayak kejahatan-kejahatan baru gitu kan, trik-triknya mungkin. Tapi nggak mungkin juga teknologi dibungkam juga, dibatasin. Susah juga ini. Betul. Berarti mungkin dari Menteri Komdigi, Menteri HAM, ini pada duduk bareng kali ya? Iya, terutama Menteri HAM harus duduk bareng tuh. Duduk bareng Menteri HAM, iya benar. Karena kan kita berbicara hak asasi manusia dong. Iya betul. Karena semua itu pasti kan ujung-ujung kan hak asasi. Ya nggak harus masalah hukum sebetulnya kan. Kan lebih luas hak asasi itu kan. Atau Komisi 3 DPR. Oh, Komisi 3 bisa gitu kan. Ahmad Saroni. Teman kita juga tuh di Brotherhood. Iya. Jadi apa namanya, kita juga sempat RDP rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 pada saat itu memang luar biasa. Tapi kan memang karena akhirnya akan banyak institusi yang apa namanya bertentangan jadi sebetulnya kan. Karena seolah-olah Komisi 3 itu nanti intervensi. Oh. Iya nggak kan, nanti dari pihak institusi ini dipanggil, seolah dihakimi lah ya, gitu kan. Jadi akhirnya gimana berbenturan juga ya ujung-ujungnya. Padahal memang tugas Komisi 3 itu kan mengawasi kan sebetulnya kan dari beberapa institusi penegakan hukum kan, gitu kan. Tapi ya sambil berjalan aja lah. Iya. Terus harapannya gimana dari Hotman 911 ya, dalam hal ini Mas Reza dan kawan-kawan yang ada di sana, biar hukum di Indonesia ini nggak ada lagi yang kayak seperti ini. Betul, kita nggak bisa sempurna lah bisa dibilang. Kita nggak pengen semuanya memberantas orang-orang yang bermasalah di negeri ini semuanya. Nggak bisa. Susah, betul. Cuma maksudnya biar membaik gitu kan. Soalnya kayak gini-gini kan akhirnya jadinya kalau ngeliat dari kacamata besarnya kan efeknya jadi yang nggak kelihatan ya. Jadinya ekonomi misalnya kena goyang, pengaruh loh kayak gini kan. Orang jadi takut mau ngapa-ngapa, mau misalnya mau ngekos, niatnya mau lebih dekat ke kantor biar produktif, biar ekonomi muter, tapi akhirnya aku ngeri kos-kosan sekarang udah terbuka kayak begini apa segala macam, jadi takut dia mau ngekos karena
terlalu privasi, gampang Betul. dimasukin orang apa segala macamnya gitu-gitulah. Nah itu akhirnya jadinya rumahnya jauh ke kantor, tapi kantornya jadi males. Jadi efeknya kemana-mana nih. Iya. Secara makro ya. Betul. Apalagi kayak begini isinya tuh. Aduh, ini kode rahasia apa ya? Yang dimaksud? Saya jadi penasaran nih. Ini siapa tahu ada edukasi dan kasih solusi ke teman-teman semua kalau lagi ada disergap atau mungkin disekap gitu. Ada nggak sih kayak bener nggak sih kayak gini-gini tangan itu sandi-sandi gitu ngaruh nggak sih? Setahu saya sih nggak ada ya. Ada nggak? Boleh dibocorin nggak? Misalnya dari sisi hukum. Sebetulnya kalau masalah sandi itu kan sebetulnya nggak ada yang baku harus tandanya seperti apa. Kecuali kalau di media sosial sih mungkin ada tanda-tandanya gitu ya. Kalau di luar negeri ya saya tahu ya gitu kan. Misalkan kalau lagi ini tangannya gimana atau apa itu saya dalam bahaya walaupun dia sedang bergandeng tangan dengan pasangannya mungkin gitu kan. Tapi kalau di Indonesia saya nggak tahu. Justru paling literasi harus dibikin dong, disampaikan dong. harusnya gitu kan. Tapi kan polisi juga sudah bikin hotline 110 kan yang langsung bergerak cepat kan sebetulnya. Oh. Atau mungkin lah handphone solusinya ya iya itu juga kan masalahnya. HP-nya diambil sama tuh laki kan misalnya. Betul gitu kan. Jadi mungkin solusinya itu ini juga buat pembelajaran ya, kasus Yuvita ini sebetulnya buat pembelajaran. Kita sebagai masyarakat itu kan harus aware dengan lingkungan sekitar. Ada apa? Karena kan biar gimana pun yang paling terdekat itu kan tetangga sebetulnya. Ya nggak, ada apapun tetangga itu pasti kan lebih dari saudara gitu kan. Ya nggak, kalau saudara kan mungkin jauh tempatnya. Kalau ada apa-apa kan, nah itu aware-nya itu setiap ada apa namanya, terutama mungkin pemilik kos-kosan mungkin gitu kan. Jadi setiap ini harus benar-benar detail dan juga tamu keluar masuk juga harus kita lihat apa segala macam. Itu kan dimulai dari hal kecil bisa mencegah jadi yang lebih besar sebetulnya. Gitu sih. Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi pengen ya dipegang kasusnya oleh Hotman 911 gitu ya. Itu kemana ngubunginnya? Misalnya sekarang lagi ada yang ingat adiknya lagi dalam masalah, keluarganya lagi dalam masalah gitu kan. Itu bisa gak sih? Timnya ada banyak sih lawyer-lawyer. Kita apa namanya memang membuka satu hotline. Boleh saya sebutin nomor handphone ya? Boleh. 08 satunya 8 kali 79. Oke. Nah, ke situ aja gitu kan nanti. Tapi memang kita memberikan bantuan itu kan bukan lebih ke yang berhubungan dengan finansial atau aset, karena banyak juga nanti yang saya punya hutang segini apalah gimana caranya nggak seperti itu gitu kan. Yang kita bantu memang benar-benar orang nggak mampu dan benar-benar teraniaya gitu kan. Kita nggak ngurusin misalkan masalah warisan saya ini yang berupa aset, kita nggak handle gitu sih sebetulnya. Apakah harus kekerasan? Tindak pidana apapun gitu kan. Tindak pidana apapun. Perdata berarti enggak? Enggak dong. Enggak. Tapi yang penting dia benar-benar orang nggak mampu gitu. Karena banyak juga nih pura-pura nggak mampu. Oh banyak itu. Nah ngomong gimana? Sempat kejadian salah satu kasus gitu kan. Kita tangani gitu kan sampai kita datang ke daerahnya itu. Ternyata begitu sampai dia orang mampu punya produk skincare lah apa segala macam gitu kan. Sampai kita bilang kalau dari awal minta dibantu aja, tapi kan nggak usah sampai ngebohong begini apa segala macam gitu sih sebetulnya intinya sih. Ya artinya mau bantu orang kaya pun juga dibantu gitu kan. Tapi jujur aja dari awal gitu kan. Karena kan namanya klien ke pengacara yang dibutuhkan trust sebetulnya kan. Karena biar gimana kan pasti si pengacara itu yang bela dong. Gitu kan, jangan ada yang tutupin intinya sih gitu sih sebetulnya. Mau jadi bahas sisi agak detailnya dari sisi revenue boleh nggak sih? Ini kan kasih solusi kan channelnya kan ngomongin cuan ya, boleh. Mayoritasnya ya. Jadi makanya penasaran juga gue. Kalau pengacara atau law firm itu sumber pendapatan uangnya dari fee ya berarti klien bayar putus gitu atau seperti apa sih? Jadi memang apa ya ini jadi kepikiran aja sih. Jarang banget nanya kayak gini sebenarnya. Jadi memang pengacara itu pembayarannya ada beberapa cara ya gitu kan. Misalkan kalau di awal itu kan namanya ada uang kuasa di situ kan. Nah itu full dibayar di awal. Ada juga yang karena dia hanya ada aset yang sedang diperjuangkan gitu kan, dibayar di akhir. Misalkan success fee itu misalkan 10%, tapi karena dia tidak ada uang kuasa di awal, akhirnya success fee jadi 30% misalkan. Jadi seperti itu. Jadi banyak sih sebetulnya. Kita kan fleksibel karena kita tidak ada patokan harus seperti apa gitu kan. Tapi ada nggak ya kayak misalnya cuma berapa juta gitu? Kan kita mindsetnya kan sering dong banyak. Emang iya? Banyak. Bukannya gitu mindsetnya kan. kayaknya kalau ngurusin kasus ratusan juta gitu. Banyak, yang kabur juga banyak. Maksudnya? Udah selesai perkara nih. Kayak tadi yang di akhir. Kliennya kabur. Si korbannya kabur. Ya kan korban yang dibela dong. Dibela. Kabur. Kabur. Nggak tuh berterima kasih.
Ya kabur aja kabur. Tapi ya udahlah, Emang yang penting iya? dia sebenarnya banyak juga gitu kan. Karena kalau bagi pengacara itu musuh terbesar itu adalah klien sendiri. Oh gitu. Dan saya sering ngalamin beberapa kali tuh. Sering kayak gitu. Kita udah bantu habis-habisan, malah kita berantem sama dia. Gitu Lah kan bisa dituntut kalau kabur. Kan Anda punya hukum-hukum dasar Iya, hukum. tapi kan saya pikir udahlah ngapain Oh. bawa energi gitu. Jadi ahli hukum bisa dikadalin juga ternyata guys. Bisa, kita kan manusia juga gitu kan. Enggak masa gini. Sorry ya. Maaf, punten nih. Kita kan stigmanya negatifnya kan kalau kuasa hukum kayak kesannya tuh itu dibayar mahal apa segala macam. Terus kita yang ini stigma lo ya, gue nggak bilang ya, atau mungkin oknum atau apa. Kita yang akhirnya diporotin eksploitasi, bayar mahal. Ini kan stigmanya begitu. Ada main dua kaki, oknum-oknum ini. Tahu kan maksudnya kan? Betul. Tahu kan? Oh, dia main dua kaki di pihak oknum jaksa atau di oknum pengadilan tertentu. Kita tuh kayaknya kesana tuh mau bayar pengacara tuh suatu momok yang mahal, belum harus dipikir ribuan kali lah pokoknya. Diporotin lah apa segala macamnya. Tapi ternyata orang yang ahli hukum aja pun dikadalin juga banyak ya. Sering. Lah kalau kabur kan tinggal tangkep aja, cari usut, males sih sebetulnya, karena masih banyak uang receh. Iya, sebetulnya intinya ya udah biar Allah ganti dengan yang jauh lebih baik aja. Masya Allah. Atau mungkin itu kurang berkah gitu aja, positive thinking kan. Oke. Nah, kita ambil positifnya aja lah. Nilai berapa biasanya kalau kabur? Yang meskipun beda-beda ya. Paling kecil tuh terakhir tuh sekitar 30-an lah. Ya kalau 30-an kabur bodo amat. Coba kalau miliaran, lu kejar pasti kan? Oh iyalah, itu beda. Karena pasti kalau sebesar itu pasti kita juga sudah mengeluarkan sesuatu yang lebih besar dong. Kalau fee bisa segitu kan. Iya. Gitu kan. Udah beda konteks itu kalau itu sih. Oh iya. Udah beda konteks. 30 juta, bisa ya? Jujur gue nggak tahu guys. Maksudnya kalau untuk 20 juta itu ada nggak? Ada dong. Yang bangsa 5 juta kita kan. Oh ada ya? Kasus apa biasanya? Tidak mematok apapun. Misalkan contoh yang paling kasus perceraian misalkan gitu kan. Itu kan pasti ya yang penting ada buat jalan anak-anak lah gitu kan. Itu paling sekitar 5-10 juta gitu kan. Oh ya? Iya gitu kan. Oh. Apalagi kan misalkan antara daerah dan kota itu kan tarif kan beda-beda. Nggak bisa disamain dengan di Jakarta atau kota besar lainnya gitu kan. Oke, ya gue baru tahu ya. Itulah intinya teman-teman. Pengacara tugasnya berat banget ya. Apa segala macamnya. Dan harapannya nih di ujung obrolan dengan adanya Yuvita dan teman-teman yang mungkin yang disekap atau korban-korban yang lainnya, ini seperti apa? Mungkin gak sih kayak terutama yang Yuvita nih ya. Gue sih asal ngomong aja ya. Gue gak lagi mewakili pihak hukum manapun. Betul. Tapi kayak hukuman mati gitu. Bisa gak sih?Gue gemes banget liat nih. Gak bisa sembarangan begitu ya. Enggak, karena memang kita udah keluarga mau misalnya. Saya mau dihukum mukanya dicacatin kayak begini, gue yang nyayat. Atau gua mau yang langsung tusuk-tusukin, sundut-sundutin. Nah itu kakaknya boleh gak sih kalau kayak gitu? Kakaknya juga sempat bilang gitu. Iya boleh gak sih? Mata tukar mata nih gitu kan. Iya tahu. Boleh gak sih? Nggak bisa segitunya ya? Nggak bisa, nanti kita kena pidana baru ntar. Aduh. Kecuali mungkin di negara-negara yang menganut kayak kisos gitu ya. Iya, di hukum Islam ya mungkin seperti itu gitu. Iya. Cuma negara kita kan tidak berhukum dengan seperti itu. Betul. Ya dalam artian untuk di kepolisiannya ya. Betul. Oh. Kecuali undang-undang perkawinan ya itu kompilasi hukum Islam nantinya kan. Korelasinya ke situ. Nggak bisa seperti itu ya. Nggak bisa. Oh, jadi ya udah ya asal emosi aja lewat begitu aja, mungkin kita redam, kita apresiasi emosinya keluarga gitu ya. Iya. Tapi habis itu baru dikasih tahu ya. Iya, kayak saya nggak terima, saya dendam gitu kan. Tapi kan tetap harus apresiasi dengan sebaik-baiknya kan. Betul. Oh iya Pak, makasih atas sudah memang udah apa ya bahasanya berjuang untuk keluarganya yang dianiaya. Tapi memang di negara kita hukumnya nggak bisa seperti itu. Paling begitu ya. Nggak bisa. Makanya itu kan tadi sampai ke kepolisian kita berusaha gimana caranya seberat mungkin gitu kan. Pasal yang dikenakan itu seberat mungkin. Intinya itu sih sebetulnya. Nah akhirnya kita masih nunggu nih yang TPKS nih. Kan paling berat kan 15 tahun kan. Gitu. Kalau penyekapan aja kan baru 9 tahun gitu kan. Masih kurang lah 9 tahun. Belum nanti kalau dia kelakuan baik dapat remisi. Iya enggak? Ya iya. Terus misalkan lebaran dapat remisi. Habis dari 9 tahun nanti paling cuma 5 tahun keluar. Oh ini dan nanti guys, kejadiannya berulang lagi karena kan memang sebelumnya udah ada korban-korban dan dia residivis kan. Gitu kan makanya. Ya tapi mau gimana kan memang itu yang terjadi. Oh gue baru tahu tuh pengurangan tahun itu mungkin selama ini kan kita kan udah kesulut emosi ya. Ya. Kayak kok jadi berkurang? Jangan-jangan ada main. Iya. Oh belum tentu ya? Enggak kan ada kalau kita jangan pengacaranya nyuap nih, nyogok nih gitu.
Enggak juga ya. Enggak misal karena Anda kuasa hukum aja. Misalnya saya mau tahu jangan-jangan ntar pengacaranya yang main belakang nih bantuin buat begini kasusnya. Tapi Belum selain tentu itu begitu. memang remisi memang ada gitu Emang kan. ada ya? Ada, karena kita berkelakuan baik di dalam penjara gitu kan. Nanti kan dapat dilihat kan ada sipir-sipir yang memang memantau gitu kan. Gitu. Atau dia pura-pura baik kan kita nggak tahu. Tapi tetap bisa. Ya kan namanya Baik itu ukurannya apa sih? Misalnya lewatin di kepala lapasnya tuh kayak misi Misi, Pak, Pak." lewat Pak. Udah makan gitu. Boleh itu. enggak, jadi baik itu kan sholat di masjid misalkan kan ada masjid tuh. Oh gitu. Terus dia iya. sering ikut-ikut kegiatan keagamaan apa segala macam gitu sih. Oh makanya tiba-tiba banyak tuh. Pakai peci. Anda Padahal tahu, pakai peci belum tentu orang Islam kan? iya betul. Iya, Anda tahu isi kepala saya ya. Tiba-tiba Tahu gitu dong. kan. tahu. Tiba-tiba baik gitu kan. Iya. Ya meskipun kalau emang mau tobat ya bagus. Iya. Beneran tobat ya. Cuma kan oknum-oknum banyak juga. Kayak tiba-tiba- misalkan apa namanya terdakwa di persidangan kan pakai baju koko, pakai peci. Padahal kan tidak ada keharusan sebetulnya. biar dikurangin hukumannya. Ya biar hakim ngeliatnya oh dia orang baik nih gitu kan. Emang iya. Iya kan gitu kan. Rata-rata kan pakai baju putih. Tapi gitu nyatanya kan. dikurangin. Umumnya Ya, enggak berapa persen juga. tingkat keberhasilannya? Enggak juga. Tingkat keberhasilan kamu pelasa itu Enggak berapa juga. persen? Buat yang oknum ya, berapa persen? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Tapi kan lebih dilihat itu kan lebih di kalau di penjara kan kelakuan baik lebih dilihat di situ sebetulnya. Oh iya, dia ada yang pemain baru Iya. masuk disikat nggak atau apa atau santun gitu ya. Betul. Iya. Dikumpulin di sel isolasi dulu gitu kan. Iya. Siap kalau begitu. Mas nanti update ya. Siap. Jadi buat teman-teman nanti kalau lihat bantu kawal seperti apa. Apalagi kan tuh anggota DPR juga pun udah angkat bicara tuh, minta Taufik Hidayat penyekap pacar di Bandung dihukum kebiri. Nggak bisa kalau ngomong kebiri itu. Itu Itu kebiri khusus- tuh yang biji atu bukan sih? Hah? Aceh ya, di Aceh. Nggak, jadi pokoknya Nggak, kebiri tuh yang bijinya. dia dihilangkan hasrat seksualnya. Oh bukan, maaf kemaluannya bukan. dipotong gitu. Bukan. Nggak, kita kan kayak kucing itu kebiri gimana? Kan kalau kucing di kebiri iya. Iya kan bener kan? Iya. Tapi kita Atau enggak. bijinya dikurang satu gitu. Nah, intinya sih mungkin tidak bisa berhubungan lah gitu intinya. Kurang lebih seperti itu. Diimpotenin. Ya. Tapi itu kan hanya 2 tahun biasanya. Setelah itu Oh. normal lagi. Dan itu setelah menjalani masa hukuman. Misalkan hukuman 10 tahun, dihukum dulu 10 tahun. Setelah ini baru kebiri kimia biasanya. Oh. Kayak gitu. Jadi dia keluar tuh nggak bisa berulah lagi tuh. Tapi itu kan Oke. hanya untuk predator seksual, untuk kejahatan seksual kepada anak di bawah umur. Oke. Gitu. Oke, nanti teman-teman kalau misalnya butuh bantuan, hotline 911 ada di bawah. Teman-teman tinggal klik aja. Nomor tadi udah dihubungin juga bisa Ya. dikontak by WhatsApp apa segala macam ya. Ya. Mas, thank you ya. Siap. Oke. Tolong bantu kawal kasus-kasus yang ada di Indonesia karena kita butuh kalian-kalian lah. Iya, ini juga kita lagi ngangkat satu kasus yang luar biasa sebetulnya. Apa tuh? Yang tadi. Boleh saya tebuk? Tebuk lagi jadinya. Tebak. Sampai Bang Hotman dia telepon tadi tuh. Oh, yang tadi Bang Ovan Iya. nelfon. Telepon. Jadi dia itu dicekokin narkotika, disuruh buat narkotika itu lagi, terus juga ada penyimpangan seksual di situ. Terakhir yang fatal disiram air keras. Sampai setengah badan tuh luka bakar 47%. Wah. Kita kasih solusi.